Ramotri Ramotejo, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semua. Harusnya kan selamat malam yang suci Bapak Ibu gitu, tapi kan belum malam ya. Jadi selamat sore semuanya. Hari ini, malam ini gitu ya, sebetulnya ini adalah malam dari segala ibu dari segala vigili. Kita berdiri di ambang pintu yang memisahkan antara yang namanya kegelapan dengan terangnya kebangkitan. Gereja dimulai dalam kegelapan total. Hanya diterangi oleh satu nyala api dari lilin Paskah. Mengapa? Karena iman kita seringkali memang bermula dari sana, dari kegelapan yang sunyi. Izinkan saya membagikan sebuah cerita tentang seorang pengrajin kaca di sebuah desa kecil. Suatu hari ada seorang sedang mengerjakan lampu gantung kristal yang sangat indah untuk altar gereja. Namun sesaat sebelum selesai, asisten dari sang pengrajin ini tidak sengaja menjatuhkan lampu itu. Kristal-kristalnya retak, beberapa bagian itu hancur. Asistennya menangis ketakutan. Tuan, semuanya telah hancur. Lampu ini tidak berguna lagi, kegelapan akan menang malam ini. Namun, sang pengrajin tua tersenyum dengan tenang. Ia tidak membuang pecahan itu. Ia justru mengambil yang namanya emas cair dan merekatkan kembali setiap retakan tersebut. Dan ketika lampu itu akhirnya dinyalakan, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya yang keluar dari lampu itu tidak lagi datar seperti yang kita lihat hari ini. Cahaya itu justru memancar lebih indah, bahkan lebih dramatis karena melewati retakan-retakan emas tersebut. Dan ruangan itu dipenuhi pelangi kecil yang tidak akan ada jika lampu itu mulus tanpa cacat. Lalu sang pengrajin berkata, lampu ini sekarang bercerita tentang kemenangan atas kehancuran. Lalu pertanyaannya, apa makna bagi hidup kita? Bapak Ibu teman-teman terkasih, bukankah hidup kita seringkali terasa seperti lampu yang retak itu? Mungkin saat ini Anda yang hadir, baik di gereja, di aula, kelas, kapel, dan dimanapun, datang ke vigili Paskah dengan membawa kegelapan pribadi. Contoh, kegelapan karena kehilangan orang yang dicintai. Kedua, kegelapan karena kegagalan dalam pekerjaan bahkan hidup studi. Tiga, bahkan juga kegelapan karena dosa yang membuat kita merasa tidak layak, tetapi kita merasa bahwa Tuhan juga membuang kita. Maka malam vigili Paskah bukan tentang, penting ini, malam vigili Paskah bukan tentang berpura-pura bahwa kegelapan itu tidak ada. Bukan itu. Paskah justru mengakui bahwa kegelapan itu nyata. Tetapi ia tidak memiliki kata terakhir. Kristus yang bangkit tidak menghapus luka-lukanya. Ingatlah itu. Ia bangkit dengan luka paku yang masih membekas. Namun catatannya, luka itu sekarang bercahaya loh. Seperti emas pada lampu kristal tadi. Kebangkitan Kristus mengubah retakan-retakan hidup kita menjadi jalan masuk bagi cahayanya. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang? Saya menawarkan 3 pesan vigili Paskah yang bisa Anda bawa pulang dan refleksikan. Yang pertama, jangan takut pada Sabtu suci Anda. Ada saat-saat dalam hidup di mana Tuhan itu seolah-olah diam dan makam itu terasa terkunci rapat. Ingat,
Di balik diamnya Sabtu suci, Tuhan sedang bekerja mematahkan belenggu-belenggu maut. Sabarlah dalam pengharapan. Pesan kedua, jadilah cahaya Kristus yang kecil. Ingat saat kita menyalakan lilin tadi satu sama lain tadi, kegelapan perlahan-lahan sirna. Artinya kita dipanggil bukan untuk menjadi cahaya yang menyilaukan, bukan. Tetapi menjadi lilin kecil yang memberi harapan bagi orang di sebelah kita yang mungkin sedang mengalami patah semangat. Pesan ketiga, rayakan pembaruan janji baptis. Setelah ini, malam ini kita akan diperciki air suci. Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah momen tanda kutip mandi rohani. Tinggalkan manusia lama yang penuh keputusasaan dan bangkitlah sebagai manusia baru yang penuh dengan sukacita. Menutup. Akhirnya Bapak Ibu teman-teman, biarlah batu penutup makam di hati kita, seperti Anda lihat di situ, itu digulingkan. Jangan biarkan hatimu tetap menjadi makam yang dingin. Kristus telah bangkit. Ia tidak hanya bangkit di Yerusalem 2000 tahun lalu. Ia ingin bangkit di dalam rutinitas harian Anda. Baik kami para imam, bahkan juga di dalam dapur Anda, di dalam kantor Anda, bahkan juga dalam setiap retakan-retakan hidup Anda. Maka mari kita berani berseru dengan penuh keyakinan, haleluya, karena cahaya telah menang dan kegelapan telah usai. Titik. Sebagai persembahan malam Vigili Paskah, saya mau menyanyikan lagu medley, boleh? Boleh. Malah mau nyanyi aja ya, yang gak usah khotbah tadi harusnya ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Ku naikkan syukurku buat kebangkitan-Mu. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Sekali lagi selamat Vigili Paskah dan tetaplah menjadi saksi kebangkitan. Tuhan memberkati.